Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali untuk kita sama-sama merenungkan renungan singkat yang berasal dari firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini tentang pilihan yang benar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar untuk merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Berikan hikmat dan pemahaman dalam diri setiap kami, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan yang terbaik dalam diri setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Kisah ini menceritakan tentang proses berpisahnya antara Abraham dan Lot. Lot adalah keponakan Abraham yang dia bawa saat Tuhan berkata kepadanya untuk pergi dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudara dan bapaknya untuk menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman kepada Abraham demikian? Sebab Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan Abraham. Perlu kita ketahui bahwa keluarga Abraham adalah keluarga penyembah berhala. Orang tuanya adalah pembuat patung berhala. Oleh karena itu, Tuhan tidak ingin Abraham untuk tetap ada di dalam habitat yang demikian. Karena Tuhan tahu Abraham tidak akan menjadi pribadi yang maksimal menikmati berkat Tuhan dan maksimal dalam panggilan Tuhan dalam dirinya, jikalau Abraham tetap berada di dalam ruang lingkup keluarga dan sanak saudara yang demikian. Kita kembali kepada cerita Abraham dan Lot yang sedang ada di dalam titik penyelesaian masalah dalam bidang pekerjaan mereka. Kita tahu bahwa pada saat itu, gembala kambing domba Abraham bertengkar dengan gembala kambing domba Lot keponakannya, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan hubungan persaudaraan mereka pecah dan hancur. Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu tanah bagian mana yang dipilih untuk Lot tinggal menetap beserta anak buahnya dan kambing dombanya. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8-9 yang berbunyi, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Alkitab menjelaskan bahwa Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya sebagai tempat tinggal dia yang baru beserta anak buah dan kambing dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Lot memilih bagian yang terbaik menurutnya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kenapa Allah berfirman kepada Abraham? Sebab Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Abraham. Yang ada dalam hati Abraham adalah penyesalan dan kekhawatiran akan kehidupannya dan keluarganya, anak buah dan kambing dombanya, karena sekarang bagian Abraham adalah tanah tandus dan gersang berbeda dengan kepunyaan Lot. Apakah yang difirmankan Allah kepada Abraham? Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 14-17, di sana dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam hidup ini, kita diperhadapkan kepada pilihan yang harus kita putuskan. Terkadang menurut kita, setelah kita membuat keputusan dan mengambil pilihan, itu kayaknya salah dan merugikan diri kita. Apakah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Mungkin menurut orang lain tindakan dan keputusan yang kita ambil adalah bodoh dan kurang berhikmat serta ceroboh. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, keputusan yang dibuat berdasarkan hati yang tenang, penuh keikhlasan dan ketulusan serta dipenuhi dengan damai sejahtera, adalah keputusan yang tidak pernah salah dan tepat, meski menurut orang itu adalah keputusan yang salah. Kalaupun dalam diri kita dalam pengambilan keputusan itu salah, maka Tuhan akan merestorasi dan mengubahnya kembali kepada arah yang seharusnya kita tempuh dan jalani. Akan tetapi sebaliknya, keputusan yang dibuat berdasarkan kemarahan, keegoisan, ketamakan, dan ingin menguasai, hasil akhirnya pasti adalah menyengsarakan dan menyesatkan kehidupan saudara dan saya. Itulah yang dibuat oleh Abraham. Abraham dengan segala kerendahan hati dan ketulusan serta keikhlasannya memberikan pilihan kepada Lot agar hubungan persaudaraan mereka tetap terjaga. Akan tetapi Lot sebaliknya, hidupnya dipenuhi dengan ketamakan dan ingin menguasai apa yang dia lihat, yang semuanya itu hanya untuk kepuasan dirinya semata tanpa melihat lagi apa jasa yang sudah diperbuat Abraham sebagai pamannya kepada dirinya. Saudara, jangan takut mengambil keputusan dan pilihan dalam hidup. Tuhan memang memiliki masa depan dan rancangan yang terbaik dalam setiap diri kita. Namun jikalau kita tidak menentukan pilihan dan keputusan yang tepat berdasarkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, maka orang yang akan mengendalikan hidupmu dan hidupmu tidak akan beranjak untuk menjadi semakin naik, untuk bertumbuh di dalam pengenalan, pengalaman, dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk renungan firman Tuhan hari ini. Jadikan kami pribadi yang selalu memilih dan mengambil keputusan yang tepat setiap hari di dalam langkah perjalanan hidup kami, supaya kami selalu melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.